Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Amirul Fajarudin dengan NIM 20111111012, 2 Arya Setiawijaya dengan NIM 201111010, dan saya sendiri Amelia Pratama Julikha dengan NIM 201111030. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema puasa secara hukum yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, Amelia Pratama Julikha, mengenai definisi puasa, rukun puasa, serta syarat-syarat puasa. Dan dilanjut oleh pemateri 2, Arya Setiawijaya, yang akan membahas mengenai sunnah-sunnah puasa dan pembatal puasa. Dan oleh pemateri ketiga, yaitu Amirul Fajarudin, yang membahas mengenai hal yang tidak membatalkan puasa, adab puasa, serta hikmah puasa. Yang pertama yakni definisi puasa. Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat mendapatkan ridho dari Allah SWT dengan syarat-syarat tertentu. Syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Orang yang beragama Islam diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, baligh, yaitu dia sudah dewasa, tahu antara mana yang hak dan mana yang batil. 3. Istita'ah, berkemampuan untuk menunaikan ibadah puasa tanpa mengalami kesulitan. Yang keempat, sehat, baik sehat akal maupun jasmaninya. Dan yang kelima, mukim, berarti orang yang sedang dalam perjalanan jauh, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selain syarat wajib puasa, ada juga yang disebut sebagai rukun puasa, yang mana ini harus dipenuhi bagi orang yang ingin menunaikan ibadah puasa. Di antaranya yaitu 1. Niat, karena ibadah itu dimulai dengan niat karena Allah SWT, dan itu merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu ibadah. Tanpa adanya niat, sebuah ibadah tidak akan bernilai ibadah. 2. Menahan diri dari segala sesuatu. Jika sudah berniat, maka ia wajib menjalankan puasa secara sempurna. Sunnah-sunnah puasa: mengakhirkan sahur, mensegerakan berbuka dengan kurma kering, atau jika tidak, maka dengan air, tidak berkata kotor. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berhubungan dengan suami istri di siang hari, haid nifas, murtad, menyuntik salah satu lubang kubul maupun dubur, inzal, keluarnya sperma, bersentuhan kulit tanpa melakukan jima. Selanjutnya adalah hal yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. 1. Makan dan minum tanpa disengaja. 2. Adalah keluar air mani dengan hanya melihat atau menghayal akan sesuatu. Nomor 3 adalah melakukan rukam. Berbekam merupakan aktivitas pengobatan yang tidak membatalkan puasa, karena aktivitas tersebut biasa dipakai sebagai cara mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh. Nomor 4, menggosok gigi selama tidak menelan air kumur dengan sengaja. 5 adalah berkumur saat berwudu. Ini dapat dilakukan apabila tidak menelan air kumur tersebut. Nomor 6 adalah mandi, karena mandi merupakan aktivitas membersihkan diri dan juga menjaga kebersihan badan. Nomor 7, masuknya asap atau debu. Menghisap asap atau debu bukanlah hal yang membatalkan puasa, sebab keduanya bukanlah sesuatu yang sifatnya mengenyangkan. Nomor 8 adalah muntah tanpa disengaja.
selanjutnya adalah adab dalam berpuasa. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang yang melaksanakan puasa agar puasa yang dijalankannya menjadi suatu ibadah yang sempurna. Hal tersebut adalah adab dalam berpuasa. Ada beberapa adab dalam berpuasa, yaitu 1. Tidak banyak tidur di siang hari dan tidak banyak makan di malam hari. Ia hanya makan secukupnya untuk menghilangkan rasa lapar. Lalu dilanjutkan melakukan ibadah lain hingga membuat jiwanya menjadi baik dan hatinya menjadi terang. 2. Diupayakan untuk lebih hanya mengurus urusan akhirat daripada duniawi dan mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah dan selalu menyebut namanya, kecuali ada kebutuhan mendesak atau memiliki anak-anak yang harus diurus. Poin selanjutnya adalah hikmah berpuasa. Puasa memiliki hikmah yang sangat banyak, baik yang bersifat material, jasmani maupun rohani. Hikmah puasa dapat dicontohkan berikut. 1. Disiplin rohaniah. Puasa yang dilakukan di sini yakni mengontrol diri dari hawa nafsu. Dengan puasa, orang-orang akan mengendalikan nafsu yang vital dari dirinya. 2. Disiplin akhlak. Di sini mengandung hikmah bahwa puasa mengajarkan kita untuk bersifat lurus dan jujur dalam suatu urusan dan mempertanggungjawabkannya. Dalam disiplin akhlak ini akan melindungi jiwa manusia agar dapat menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Ketiga adalah disiplin sosial. Dalam disiplin sosial ini manusia diajarkan untuk saling toleransi ataupun menumbuhkan solidaritas di kalangan umat Islam dengan memberikan sebagian makanannya kepada tetangga maupun orang yang tidak mampu. Keempat adalah disiplin jasmaniah. Dalam hal ini dengan puasa akan terpelihara jasmaniah dan rohaniah orang muslim, seperti contohnya membuang makanan yang sudah lama mengendap dan menggantinya dengan yang baru, mengistirahatkan alat pencernaan dan memelihara tubuh maupun membersihkan sisa-sisa makanan dan minuman. Baik, cukup sekian dari kelompok 2. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.